Kalau kita berbicara soal makanan, kadang kita nggak berpikir ya, apa yang kita makan di atas piring kita. Padahal itu hal yang nggak boleh kita sepelekan. Apalagi kalau bicara soal gizi. Betul begitu ya Prof ya? Betul. Kita bakal ngobrol nih sama Profesor Abdul Ghaufur ya. Tentunya kalau kita membahas soal makanan, itu kan yang apa ya, hal yang sangat berdampak di tubuh kita. Sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang krusial. Apa yang kita makan berdampak di tubuh kita, begitu ya Prof? Betul. Nah, kalau berbicara soal human capital, kadang kan kita melihatnya itu dari sisi produktivitas, pendidikan, pelatihan. Tapi kalau soal gizi ini bagaimana nih? Prof Ghaufur mendefinisikan human capital secara utuh. Ya, terima kasih. Saya harus manggil Mbak siapa ya? Sheila. Mbak Sheila. Mbak Sheila. Jadi kebanyakan pakar itu memang mendefinisikan human capital itu sebagai secara harfiah ya. Secara harfiah kan sebenarnya bisa kita maknai sebagai modal manusia. Tapi kalau lebih luas lagi dalam konteks manajemen sumber daya manusia, capital itu tidak hanya dimaknai sebagai aset yang bernilai ekonomis, tetapi juga aset yang memiliki implikasi strategis bagi organisasi. Makanya memang ada perbedaan yang cukup mendasar gitu ya antara definisi human capital dengan definisi human capital dalam perspektif manajemen keuangan gitu ya. Nah ini di sini kita bisa melihat bahwa karena manusia sebagai modal ya, dilihatnya gitu ya, maka modal utama seorang manusia itu harus lahir dari sebuah pondasi yang kuat gitu ya. Dan pembangunan suatu bangsa untuk mencapai visi Indonesia Emas katakanlah gitu ya, itu memang bermula dari gizi. Ini bisa kita lihat dari berbagai studi, berbagai hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan secara luas di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Memang gizi ini sangat signifikan gitu ya pengaruhnya terhadap perkembangan dan produktivitas kerja. Begitu Mbak. Oke, jadi bisa dibilang ya Prof ya, kalau gizi ini membawa dampak sendiri begitu ya, terhadap produktivitas, apalagi di usia-usia ketika nanti dewasa bekerja begitu ya. Betul. Jadi kalau kita melihatnya juga mungkin harus lebih ke belakang gitu ya, karena kalau produktivitas itu tidak hanya dimaknai untuk di suatu tempat kerja saja gitu ya. Kan kita bisa lihat bahwa produktivitas anak itu memang lahir karena adanya gizi yang seimbang. Intervensi terhadap pemberian gizi dari mulai prakelahiran, kemudian saat melahirkan 1000 hari pertama di golden age-nya itu ya, sampai dengan dia sekolah, itu kecenderungan bahwa intervensi gizi itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya program ini gizi ya terutama ya, program makan bergizi itu memang cukup membantu gitu ya. Dan ada perbedaan ya kalau bisa kita perbandingkan misalkan antara anak yang diberi gizi seimbang, cukup dan seimbang dengan anak yang belum mendapatkan gizi yang baik gitu ya. Ini kan bisa terlihat perbedaannya ya. Anak-anak yang dengan gizi itu kan biasanya lincah, produktif. Itu kan jadi tidak hanya ngelihat produktivitas kerja saja gitu ya. Ya, kalau produktivitas kerja, iya dia ada di perusahaan, dia ada di organisasi. Tapi kalau kita lihat dari tarik sebelum dia lahir, makanya kan program ini kan juga menyasar ibu-ibu hamil gitu ya. Oke, jadi dari sejak kandungan begitu ya, gizi harus terjaga dan tercukupi. Betul. Oke, sehingga nanti ketika dia lahir, dia bertumbuh pun, dia juga tetap harus dijaga gizinya. Betul. Jadi memang kalau produktivitas kerja itu kan kita ngelihatnya mungkin di perusahaan ya. Ya. Dan intervensi kebijakan di perusahaan itu kan bisa dilihat dari bagaimana perusahaan ataupun organisasi memfasilitasi adanya kantin yang sehat dan lain sebagainya lah ya gitu kira-kira gitu. Oke, berarti bisa dikatakan ini harus jauh-jauh ya planningnya ya terkait gizi ini gitu. Dan apabila dimasukkan ke dalam roadmap pengembangan SDM nasional, terutama untuk visi Indonesia Emas 2045 tadi sempat di-mention begitu ya. Berarti seperti apa ini pengembangannya, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat, ini kan mandatori ya. Kalau kita merujuk kepada Asta Cita keempat terutama ya, itu kan jelas di situ pembangunan SDM, sains dan teknologi.
Kemudian kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Tenaga Kerjaan lah misalkan, secara khusus juga ada yang mengatur tentang Undang-Undang 1000 hari pertama kelahiran gitu. Nah ini kan sebenarnya gambaran bahwa pemerintah hadir gitu ya, memberikan stimulus, memberikan intervensi langsung pada pada penguatan gizi, pemenuhan gizi anak-anak dari mulai sebelum lahir gitu ya. Nah itu sebagai satu gambaran. Kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan roadmap pembangunan SDM, pengembangan SDM ke depan gitu ya. Kalau pemerintah saja sudah hadir sebelum anak itu lahir, maka pemerintah pun juga memikirkan untuk jangka panjang gitu ya. Ketika ini kan kalau lihat dari program MBG ini sendiri kan untuk anak PAUD ya, TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, SMP, SMA gitu ya. Nah ini kan memberikan gambaran bahwa sebenarnya pembangunan manusia dalam jangka panjang itu sudah dimulai ya dari pemenuhan gizi di sebelum lahir gitu ya. Sampai dia selesai sekolah SMA, masuk ke perguruan tinggi. Nah di perguruan tinggi itu kan ada kementerian yang secara khusus ya. Di situ kan banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya. Melalui pendidikan tinggi, beasiswa, LPDP dan lain sebagainya, itu kan sambungan lah kurang lebih ya. Tapi secara khusus bahwa gizi itu memang sudah ditanamkan sejak kecil gitu ya, sejak anak-anak dan lain sebagainya, gitu kira-kira. Jadi memang nggak bisa disepelekan ya soal gizi ini gitu, karena sepenting itu mempengaruhi kehidupan manusia. Betul. Oke, jadi untuk program MBG sendiri ini kan sudah mulai diterapkan ya Prof ya. Dan tentunya menuai beraneka ragam respon begitu kan. Banyak yang menganggap ini tuh cuman kayak program sosial aja gitu, bukan program strategis. Kalau dari kacamata Prof sendiri melihat program MBG dalam konteks pembangunan SDM ini jangka panjang kah atau bagaimana? Ya kalau orientasinya sosial jangan MBG ya, bantuan sosial aja gitu. Jadi Bapak Presiden kita ya, Presiden Prabowo Subianto kan sebenarnya membuat program ini memang untuk memberikan ruang yang masih kosong kebetulan gitu ya. Pada beberapa indikator yang memang masih memerlukan intervensi gizi gitu, pemenuhan gizi. Adanya angka stunting yang cukup tinggi, kemiskinan, belum lagi bicara mengenai pemerataan kesempatan ekonomi berbasis kerakyatan dan lain sebagainya. Ini kan satu problem yang melalui program yang sangat jenius menurut saya. Program yang memang benar bukan hanya menyasar memberi makan saja gitu ya. Bukan hanya memberi makan, kemudian harapannya yang diberi makan itu akan mendapatkan gizi seimbang, cukup dan seimbang. Tetapi kalau dilihat dari konteks yang lebih luas ya, ini jangka panjangnya ini kan begitu intervensi dengan pemberian makan bergizi dengan syarat-syarat tertentu, maka roda ekonomi bergerak. Jangka panjangnya ini memperbaiki struktur ekonomi dari mulai ya kerakyatan ya. Kita tahu bahwa tahun 1998 ya, waktu terjadi krisis ekonomi itu kan yang paling kuat kan sebenarnya ekonomi kerakyatan ya di UMKM itu ya. Ekonomi besar tuh hancur, lebur gitu ya pada waktu itu. Kita merasakan betul ya. Kalau saya kan mungkin di 98 itu masih merasakan ya. Bahkan saya ikut di Senayan itu di gedung DPR ya, ikut demo juga ya. Saya nggak tahu kalau Mbak ikut nggak ya? Di generasi itu kan nggak ikut ya. Saya ingat betul ya karena di 97 ketika masa krisis itu yang runtuh itu ekonomi menengah ke atas. Tapi ekonomi bawah UMKM itu sangat kuat gitu ya. Nah, disinilah peluang bahwa sesungguhnya ketika program makan bergizi gratis ini digulirkan, maka bukan hanya gizi yang memberikan dampak bagi pembangunan manusia ke depan secara berkelanjutan gitu ya, tetapi juga ya dampak ekonomi lainnya gitu. Ekonomi menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita lihat secara lebih luas gitu Mbak ya. Oke, berarti apakah program ini layak disebut sebagai kebijakan SDM? Kita jangan tentang sekarang SDM ya.
Tapi kalau dilihat harusnya lebih luas karena kan ada di situ ada ekonomi juga ya. Belum lagi kita bicara mengenai kesehatan karena kan permasalahan-permasalahan mendasar di negara kita ini kan ya kita indeks produktivitas kita mungkin kan 111 dari 189 secara global ya. Kalau di Asia Tenggara sendiri kita peringkat kelima gitu ya. Tapi masih di bawah Singapura, Thailand, Malaysia. Ini kan satu tantangan yang harus kita sama-sama selesaikan gitu ya. Jadi tidak hanya dari aspek SDM saja menurut saya sih. Mungkin juga ada aspek pendidikan di situ. Hal-hal yang mendasar lah ya, kesehatan semesta. Kemudian juga ekonomi, kebijakan politik dan lain sebagainya lah itu pastinya ya. Tapi berarti apakah masih terlalu dini nih kalau dibilang ini adalah program bantuan sosial dari pemerintah? Ya, saya setuju tadi. Jadi kalau bicara sosial tadi aja mendingan beri aja bantuan sosial gitu. Tapi kan ini bukan ya. Ngelihatnya, saya pikir ini ngelihatnya lebih luas ya. Karena kalau sosial itu mungkin orang berpandangan ya sudah buat saja program jaring pengaman sosial gitu. Dengan apa? Dengan memberikan uang. Kan kita kalau dulu mungkin banyak masyarakat menganggap ketika diberikan program jaring pengaman sosial maka memberikan umpan bukannya kail gitu. Nah kalau sekarang nih ya cukup cerdas menurut saya ya program ini ya. Bapak Presiden kita sangat concern dengan hal ini, memberikan kail gitu ya. Bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada UMKM. Belum lagi geliat dunia bisnis ya, bisnis terutama bisnis kuliner ya. Nah itu. Berarti bisa dibilang ini merata untuk semua bagian begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin gizi juga nih tadi sempat dibahas memang dari kandungan itu memang sudah terjaga gizinya begitu dia lahir 1000 hari kehidupan seorang anak, bagaimana akhirnya dia bertumbuh dan sampai dewasa begitu. Jadi kalau gizi fokusnya cuma anak-anak nih, padahal lebih dewasa juga masih membutuhkan gizi begitu, ya kan? Apalagi kita di usia dewasa begitu ya, Prof ya, di dunia kerja. Kita kebetulan berdua bergizi kayaknya, kayaknya berbobot semua gitu ya. Iya. Jadi berbicara gizi ini seharusnya secara kualitas maupun kuantitas begitu ya. Dari Profesor sendiri melihat penerapan prinsip gizi bagi orang dewasa, pekerja, guru, PNS dan lain-lain begitu. Apakah ini juga merupakan bagian dari kebijakan lembaga? Ya, jadi simpelnya itu mereka yang memiliki tingkat kecerdasan baik bekerja dalam instansi-instansi yang baik dengan karir-karir yang baik itu kan sebenarnya dampak dari pemberian gizi yang baik juga gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus melihatnya secara keseluruhan gitu ya, secara komprehensif bahwa ya mungkin ada pertanyaan ya, kenapa pemerintah nggak juga memberikan gizi kepada bapak-bapak gitu ya, atau mama gitu ya. Ya mereka kan sudah ada ininya ya, mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan ruang yang cukup dalam mengakses gizi yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini kan juga makan sembarangan, jadi bukan karena ingin mendapatkan gizi yang seimbang, tapi pengen ya punya duit gitu ya. Makannya jadi sembarangan. Makan sembarangan aja gitu. Yang penting enak gitu. Tapi Prof di perusahaan swasta ataupun instansi-instansi pemerintah begitu ya. Menurut Prof begitu sebagai orang SDM gitu ya. Ini apakah sudah cukup peduli terhadap workplace nutrition gitu yang memang dikonsumsi sama karyawannya? Iya, kalau menurut saya ini bisa dilihat dari adanya perkembangan atau kepedulian perusahaan atau instansi pemerintah yang menyediakan ruang-ruang yang cukup ya bagi karyawannya ya untuk mendapatkan akses kantin yang bersih gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di ini ya, kalau dulu kan rumah sakit itu identik dengan orang yang datang karena ingin berobat. Kalau sekarang rumah sakit itu cozy gitu ya. Kita masuk ke rumah sakit mungkin bukan hanya ingin konsultasi kesehatan saja. Ya, jadi di situ kan terlihat ya bahwa sebenarnya pemerintah ataupun pemilik perusahaan itu memang aware gitu ya dengan pemberian fasilitas
tempat kantin yang higienis kan identik dengan gizi ya. Dan menu-menunya juga saya pikir cukup cukup seimbang ya. Ada yang pilihan sayur, ada pilihan buahnya juga cukup dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya ya, secara keseluruhan di Indonesia itu sudah mulai aware dengan hal-hal seperti itu. Kalau dulu kan kita agak susah gitu ya mendapatkan akses untuk mendapatkan tempat-tempat makan yang cukup baik ya. Meskipun beberapa masih mengandalkan area-area tertentu yang ya dalam tanda kutip masih perlu perhatian untuk kebersihannya terutama ya. Kan kalau kita jalan ke tempat kantor tertentu gitu ya, yang mereka nggak punya kantin-kantin gozi, ya akhirnya pegawainya melipir gitu ya ke UMKM pinggir jalan. Ya. Secara ekonomis itu oke lah ya, karena dia membantu masyarakat pada usaha-usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Tetapi apakah itu memberikan cukup gizi? Ya. Nah ini yang mungkin masih perlu kita, karena tidak ada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan gitu ya. Mungkin hanya ada case-case tertentu yang kemudian ada terjadi keracunan di tempat makan tertentu, mungkin hadir di situ, tapi tidak menjadi sebuah mandatori gitu ya. Nah itu. Jadi memang itu perlu dicek kembali ya kita sebagai orang yang mengkonsumsi makanan, ya karena apalagi memang menunjang kehidupan kita. Kalau kita nggak makan, ya kan kurang gizi, kita sakit, terganggu semuanya. Pekerjaan juga begitu ya Prof? Iya, betul. Lalu bagaimana Prof melihat gitu ya gizi sebagai bagian dari kebijakan Human Resource Development? Apakah sudah ada best practice yang memang sekarang ini dijadikan acuan begitu? Ya, Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia kan sebenarnya sudah diatur di kalau undang-undang aparatur sipil negara ya, di undang-undang ASN itu juga sudah diatur. Sementara di undang-undang tenaga kerja, Cipta Kerja ya, undang-undang Cipta Kerja juga sudah diatur tentang bagaimana mengembangkan HR, terutama di tempat kerja ya, tempat kerja. Kalau tadi kan kita bicara pengembangan SDM mulai dari sebelum lahir gitu ya, sampai kemudian dia selesai sekolah. Nanti di perguruan tinggi di situ ada intervensi kebijakan yang memang secara khusus mendorong kompetisi di antara para mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang di tempat kerja gitu. Di tempat kerja ya pengembangan sumber daya manusia yang diatur di dalam undang-undang aparatur sipil negara atau undang-undang Cipta Kerja itu memang orientasinya sudah diperluas gitu ya. Dulu pengembangan sumber daya manusia itu selalu identik dengan pendidikan dan pelatihan. Sehingga kalau kita bicara bagaimana kepedulian perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan mengalokasikan sebagian ya proporsinya itu ada yang 3% sampai dengan 30% dari anggarannya. Tapi kalau sekarang kan karena orientasinya sudah pengembangan kompetensi, maka pendidikan dan pelatihan itu tidak hanya bersifat klasikal. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengembangkan diri, pengembangan sumber daya manusia, maka dia tidak harus mengikuti pelatihan di dalam kelas. Ya. Oke. Jadi menonton acara di YouTube saja itu kan sebenarnya kepedulian kita terhadap diri kita sendiri untuk mengembangkan atau untuk mencari tahu gap kompetensi kita apa sebenarnya. Oh, saya pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gizi. Kalau dulu kan mungkin ya, kalau dulu orang harus datang ke kelas-kelas tertentu, ikut program-program pelatihan secara klasikal dengan ada jadwal-jadwal pelatihan tertentu. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube saja, orang sudah banyak tahu. Tinggal mau informasi tentang apapun tentang makan bergizi gratis bisa diakses. Artinya apa? Artinya pengembangan sumber daya manusia itu tidak hanya diselenggarakan ya secara klasikal dan menjadi tanggung jawab organisasi saja. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat ya. Jadi pemerintah memang sudah melihat itu sebagai bagian daripada kebijakan-kebijakan yang harus diperluas gitu ya. Nah, ini yang menurut saya penting ya, karena pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan kompetensi lah secara khusus ya. Pengembangan kompetensi secara khusus itu bisa diperoleh dari berbagai bentuk.
Kalau tadi ya akses dengan kebanyakan kalau anak-anak sekarang itu senangnya YouTube ya, YouTube atau channel-channel yang lain lah ya, channel streaming dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat lagi misalkan peraturan Lembaga Administrasi Negara ya, nomor 10 tahun 2018 ya, di situ juga mengatur tentang bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan oleh semua aparatur sipil negara khususnya ya. Sementara kalau pegawai karyawan itu lihatnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ dia bisa belajar mandiri, bisa melalui daring, bisa datang ke acara-acara podcast, bisa datang ke acara-acara webinar dan lain sebagainya. Itu sudah lebih maju kalau menurut saya sih. Jadi wadahnya tuh semakin banyak. Betul. Begitu ya, aksesnya diperbanyak dan tinggal kita sendiri bagaimana bisa menjangkaunya begitu ya. Karena semua udah dipermudah gitu. Jadi mungkin kawan gizi juga bisa mengetahui informasi semua dari podcast BGN ini. Misalnya begitu ya. Betul. Jadi ya ini salah satu bentuk di mana memang masyarakat atau siapa saja yang menginginkan informasi secara lebih rinci, jelas ya. Jadi jangan lagi nanti ada cari informasi-informasi yang hoax gitu ya tentang karena kita senang mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya, kemudian kita goreng, akhirnya timbullah stigma yang negatif. Padahal mungkin problemnya kecil gitu ya. Tapi bukan berarti ini kita menyepelekan hal kecil ya, bukan. Okay. Tapi kadang-kadang untuk hal yang sebenarnya bisa ditangani tanpa harus melibatkan sesuatu yang lebih besar itu karena pemberitaan yang luar biasa akhirnya jadi. Nah itu juga harus pintar-pintar untuk menyaring ya. Betul. Karena di luar sana itu hoax makin banyak ya. Jadi kita memang harus hati-hati dan untuk mendapatkan informasi yang akurat khususnya terkait MBG ini begitu ya kawan gizi bisa menyaksikan diskusi kami begitu. Apalagi tadi kita berbicara soal gizi juga yang mana dari makanan yang di piring yang kita konsumsi itu menentukan kehidupan kita. Kalau makanannya enak tapi nggak menyehatkan juga kan memperburuk keadaan ya. Kualitas juga mungkin pekerjaannya juga jadi terganggu begitu ya. Sebagai orang kita nggak bisa senyum gitu ya. Begitu. Senyumnya susah gitu ya. Jadi untuk menuju visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan generasi-generasi muda begitu ya, generasi masa depan ini yang sehat, kuat dan juga berkualitas ya Prof ya. Nah, bagaimana Prof melihat implementasi program MBG ini begitu yang sedang dijalankan Pak Presiden kita sebagai investasi SDM masa depan. Jadi ini bukan cuma program yang konsumtif saja begitu. Kalau kita lihat dari perkembangannya ya sampai dengan sekarang bulan Juli ya. Bulan Juli. April dalam berbagai pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Badan Gizi Nasional itu kan target penerimaan manfaatnya itu sudah melebihi dari perencanaan gitu ya. Kita bisa lihat dan masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi secara langsung di BGN ya. Melalui podcast yang resmi seperti ini kan juga bisa mendapat informasi. April misalkan sudah 3 juta. Juli ini dalam berbagai kesempatan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional itu sudah menyampaikan capaiannya sudah mencapai 6 juta gitu ya. Lihatnya mungkin bukan tadi ya, lihatnya mungkin bukan hanya kita bisa memberi makan kepada 6 juta anak, tetapi bagaimana implikasinya kepada rantai nilai yang lain ya, ada di hulu misalkan. Di hulu itu kalau misalkan ya food cost-nya itu 10.000 ya. 10.000 dikali 3.000 dikali 20 hari dalam sebulan, maka itu bisa menghidupi pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa ya. Jadi memang kalau menurut saya yang sudah terimplementasikan sekarang sampai dengan Juli ya, belum lagi nanti sampai dengan akhir Desember lah katakanlah ya. Kan meskipun target penerima manfaatnya 82,9 juta itu akan dicapai pada kalau nggak salah ya di range-nya itu kan sampai dengan 2027. Tapi kan Bapak Presiden menginginkan dimajukan gitu. Makanya ada jumlah penambahan anggaran dan juga mendorong masyarakat dalam hal ini masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membangun dapur karena dia punya komunitas secara mandiri gitu ya. Bukan hanya menggunakan APBN saja.
Di situ kan banyak ya masyarakat kita pada komunitas-komunitas mereka punya uang. Tapi bagaimana uang saya ini bisa ikut dalam program ini tanpa harus membebani APBN. Itu dimungkinkan karena di Perpres tentang BGN sendiri kan juga ada ya, ada yang mengatur tentang hal itu ya. Silakan masyarakat yang mau mau secara mandiri punya uang, kemudian bikin dapurnya untuk sekolahnya sendiri, tapi mengikuti aturan dan skema yang sudah ditentukan oleh BGN itu sangat dimungkinkan. Jadi itu implementasi konkret menurut saya sih ya. Oke, jadi bersinergi begitu betul, ya dalam betul. hal ini. Tapi kalau bicara soal aksi nyata nih Prof, yang bergerak lebih dulu ini kan pastinya pemerintah begitu ya. Kemudian swasta, sekolah dan masyarakat. Untuk kolaborasi idealnya tuh dikomunikasikannya seperti apa? Ya kita kan punya pendekatan pentahelix ya sebenarnya. Pentahelix itu kan ada pemerintah di situ hadir. Jelas, kemudian ada dunia usaha ya. Kemudian ada komunitas masyarakat ya. Di situ juga ada akademisi dan media yang paling penting juga gitu ya. 5 ini memang ya sejak untuk semua program ya. Khususnya mungkin MBG ya. Untuk semua program dan MBG ini keterlibatan mereka itu menjadi sangat penting. Sekarang kita melihatnya mungkin karena masih baru ya. Tapi menurut saya program baru yang cenderung sangat berdampak signifikan gitu ya. Komponen lain belum terlihat sebenarnya. Belum terlihat muncul sebagai sebuah komponen yang juga strategis dalam pendekatannya pentahelix. Kebanyakan pemerintah dan dunia usaha gitu ya melihatnya. Tapi harapannya akademisi juga akan ikut. Di mana akademisi akan ikut? Ya mestinya kan kita sekarang sudah berjalan 7 bulan ya sampai Juli. Intervensi sudah diberikan sejak Januari. Ya, berarti harus ada pengukuran. Ya, pengukuran itu bagaimana dampak pemberian gizi terhadap anak sebelum diberikannya makan bergizi di bulan Januari sampai dengan bulan sekarang atau mungkin nanti sampai dengan Desember ya. Nah, akademisi hadir di situ melalui penelitian. Mungkin lab-lab yang dimiliki oleh perguruan tinggi juga mereka kan punya kewajiban ya melaksanakan Tridharma ya. Tridharma itu salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka punya laboratorium, mereka punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Ya teliti aja. Misalkan di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya cukup tinggi. Nah, di situ mereka hadir. Nah, kemudian kolaborasi yang lainnya bagaimana? Yang jelas kalau komunitas, kemudian pemerintah dan dunia usaha ini sudah kolaboratif, kelihatan muncul gitu ya. Pemerintah memberikan kebijakan dengan stimulusnya, kemudian ada masyarakat di situ. Masyarakat ya mereka yang dari kelompok asosiasi Kadin, kemudian pengusaha jasa, boga, kuliner dan sebagainya, kemudian juga ormas-ormas tertentu ya. Seperti kita kan dengar ya Muhammadiyah, NU dan mungkin ormas-ormas yang lain juga hadir di situ gitu ya, meluncing sekian puluh dapur dan lain sebagainya. Kemudian dunia usaha tadi ya, dunia usaha 3. Nah sekarang tinggal kita menunggu nih sebenarnya nih, di mana media cukup atraktif ya, tapi mudah-mudahan media juga bisa memberikan informasi yang seimbang ya. Jadi jangan cuma ngambil case tertentu akhirnya itulah yang di ini ya. Ya tapi saya percayalah kehadiran media itu dibutuhkan. Tapi juga harus memberikan informasi yang cukup baik gitu ya supaya program ini senyatanya itu benar-benar program yang sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat menurut saya. Betul. Kalau sejauh ini sendiri Prof melihatnya apakah memang sudah merata, sudah banyak masyarakat yang memang mendapatkan fasilitas ini gitu ya, makan bergizi gratis untuk anak-anak ini sudah cukupkah terfasilitasi? Ya kalau dibilang cukup, ya manusia ya, namanya manusia ya. Kalau dikasih 10.000 nggak cukup gitu. Tapi kalau kita lihat pada area program yang diintervensi, ya, maka setidaknya dia akan memberikan salah satu solusi bagi area di situ gitu ya. Misalkan sekarang di daerah mana yang kecenderungan angka stuntingnya tinggi. Nah disitulah kemudian
pemerintah dalam ini Badan Gizi Nasional itu memperbanyak dapur-dapur gitu ya. Di wilayah Indonesia Timur misalkan. Nah, di situ pemerintah hadir dengan membangun dapur-dapur. Tidak hanya mendorong masyarakat untuk mengusulkan dapur milik mereka, karena mungkin ada keterbatasan ya. Nah ini yang menurut saya sudah cukup nyata gitu yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam ini Badan Gizi Nasional gitu ya mungkin. Oke, jadi untuk takaran gizinya pun juga sudah ditakar ya sesuai memang kebutuhan gizi ya, untuk anak-anak. Kan udah ada di pedoman teknisnya ya. Ya karena di situ ada sayur, buah, lauk, nasi. Ya memang harus seimbang, jangan nasinya banyak gitu ya, lauknya dikit gitu. Cukup dan seimbang. Jadi jangan juga berpikiran nih kok nasi kan cenderung karbohidrat. Iya, memang tubuh manusia membutuhkan karbohidrat, maka ada takaran yang memang sudah diatur dalam pedoman teknis. Dan ketika membuat pedoman teknis tersebut, Badan Gizi pun juga sudah melibatkan Kementerian Kesehatan untuk membuat takaran-takaran gitu ya. Berapa sih sebenarnya angka 10.000 itu takarannya? Oh, kalau angka 10.000 itu takaran nasinya itu 100 gram misalkan. Sayurnya 50 sampai 100 gram. Lauknya kemudian susunya tapi susu yang ini ya, yang rendah gula dan lain sebagainya. Itu juga dibuat seimbang plus buahnya gitu. Jadi menurut saya cukup seimbang lah ya. Jadi untuk ketentuan-ketentuan seperti itu pun sudah didelegasikan ya kepada dapur-dapur yang memang menyiapkan makanan itu untuk anak-anak begitu. Ya namanya juga dapur tumbuh ya. Ini karena antusias masyarakat sebenarnya. Kita melihat begitu besarnya antusias, terutama masyarakat dunia usaha ya. Dunia usaha yang memiliki catering ya. Mereka sangat antusias. Meskipun sampai dengan saat ini mungkin ada beberapa dapur-dapur yang masih memerlukan pembinaan ya, karena standarisasinya ya kalau kita mengikuti semuanya standar BGN mungkin masih agak sulit ya karena sangat ketat gitu ya food safety-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah berjalan sekarang kan relatif sebenarnya tidak ada case-case yang signifikan ya. Tapi jangan sampai lah ya. Kita kan memang sudah punya tagline itu 0 kejadian gitu ya. Jadi 100% selamat, aman, bergizi gitu ya. Dengan 0 kejadian gitu. Nah, itu jadi jangan sampai ada sekian persen kejadiannya sebagai standar. Nah, itu kan kalau dari sekian juta kan jadi banyak juga gitu ya. Jangan sampai ada miss begitu ya. Tetap dikawal dan dipantau terus ya kawan gizi juga ya. Betul. Oke, Prof, terakhir mungkin harapannya terhadap kebijakan jangka panjang Indonesia ini begitu ya, MBG. Apalagi ini basisnya adalah ya pemenuhan gizi untuk generasi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya simpelnya program ini jangan cuman sesaat gitu ya. Karena masyarakat terutama ya, masyarakat harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas gitu ya, bahwa kita sepakat gizi ini adalah pondasi dan pilar. Maka ketika pemerintah hadir untuk membangun sebuah pondasi yang kuat dengan pilar-pilar yang kokoh, maka ke depan itu pasti akan menopang dan mampu mewujudkan visi Indonesia 2045. Dan setiap hari itu kan ada anak yang lahir gitu ya. Jadi sampai kapanpun pasti akan ada anak yang lahir, anak yang sekolah, ya, yang memerlukan intervensi. Setidaknya sampai dengan ya nggak ada akhirnya gitu ya. Harusnya gitu ya, terus berlanjut gitu ya. Ini harapan. Tapi itu kan semua ya sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang memang dimiliki oleh pemerintah sekarang, ke depan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya harapannya sih tentunya kita bisa melihat adanya kesinambungan ya dari yang sebelumnya, yang sekarang dan yang ke depan. Ini harus terus konsisten dan komitmen dengan apa yang mau kita capai. Betul. Komitmen dan konsisten itu memang yang harus dijaga begitu ya sampai nanti, karena memang di kita sendiri sampai 2045 bahkan seterusnya juga kan akan menciptakan generasi Indonesia anak bangsa ini yang berkualitas begitu ya. Dan kalau memang orang-orangnya ini sehat, pasti kan berkualitas juga nih manusianya begitu ya Prof. Iya.
di dalam tubuh yang mens sana di corpore sano. itu. Oke. Sejak kecil itu kan memang selalu ditanamkan Betul, begitu ya. betul. Tapi ya mudah-mudahan anak-anak kita semakin hari semakin. Ini kan kita bisa lihat ya anak-anak sekarang tinggi-tinggi ya. Iya. Itu berarti kan intervensi gizinya juga udah cukup baik sebenarnya. Ya bukan berarti kemudian berarti program ini nggak penting dong, ya nggak juga gitu ya. Ini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada sebagian besar masyarakat yang sudah mulai aware dengan gizi. Iya. Anaknya. Bagaimana vitamin-vitamin nutrisi yang Betul. penting juga begitu ya, karena dari lahiran aja ketika ibu mengandung begitu ya, nutrisi yang untuk otak bayi kan juga itu sangat penting begitu ya Prof ya. Oke, seru sekali ya wawasan dan juga arah pandang dari Prof ini yang sangat strategis begitu untuk obrolan dan diskusi kita pada hari ini. Jadi kita diingatkan kembali ya kawan gizi bagaimana untuk memiliki sumber daya manusia yang bagus begitu kan ya untuk generasi ke depannya juga dimulai dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, makanan yang sehat bukan hanya enak ya Prof ya. Tentu yang bergizi ya pasti ya. Kalau bapak-bapak yang enak dulu. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan gizi baik akan tumbuh menjadi seseorang yang produktif, pemimpin yang tangguh, inovator di masa depan, dan itulah harapan kita semua. Jadi jangan sampai kita menyepelekan pentingnya gizi begitu Prof ya. Karena itu hal yang memang krusial apa yang ada dalam tubuh kita dan bagaimana kita bisa berkembangnya nanti. Betul. Oke, jadi jangan lupa ya kawan gizi, dan dimanapun Anda berada tentunya kita harus selalu mendukung gitu ya program MBG. Jadi bukan hanya sebagai bentuk bantuan, tapi juga ini adalah pondasi menuju Indonesia yang benar-benar emas nanti di 2045. Terima kasih banyak. Terima kasih atas inspirasinya, insight-nya tadi di diskusi kita hari ini ya. Senang sekali bertemu dengan Mbak Sylvie, semuanya dan kawan gizi tentunya. Iya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan lagi kita bisa membahas lebih dalam lagi begitu ya terkait SDM tentunya. Siap, insyaallah. Oke. Kawan gizi jangan lupa ikuti terus ya episode-episode selanjutnya terkait di BGN Talks kali ini, dan akhir kata saya Sheila Oktana mengingatkan juga untuk mengetahui informasi selanjutnya jangan lupa dicek dan recheck di media sosial kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Prof, terima kasih sekali lagi. Terima kasih.